Kalau kalian udah muak dengan bocil di rumah kalian yang main lato-lato, mendingan kita kenalan sama bocil dewa keberuntungan dari Jepang. Say hi to Zashiki Warashi. Dari banyaknya dewi keberuntungan yang ada di setiap mitologi dunia, aku menemukan yang unik banget, yang kebetulan juga asalnya dari Jepang, yaitu dewa keberuntungan yang wujudnya bocil unyu nan lucu. Apalagi di Jepang ya kan, lucunya tuh kayak nambah gitu. Nama dari adik pembawa keberuntungan ini adalah Zashiki Warashi. Jadi dia adalah dewa keberuntungan yang mendiami setiap rumah yang diberkahi. Jadi nggak semua ya. Selain itu, dia juga memiliki peran sebagai penjaga rumah tersebut. Jadi selain memberikan keberuntungan, ia juga memberikan perlindungan bagi rumah beserta penghuninya. Gila sih, hidupnya aman banget sih itu. Menurut cerita dari masyarakat Jepang, Zashiki biasanya berwujud sebagai anak perempuan yang cantik dan punya rambut bob gitu. Terus mereka juga biasanya memakai baju kimono rapi yang bermotif. Dalam beberapa versi, walaupun Zashiki ini adalah dewa keberuntungan, namun dia tetap saja anak perempuan yang senang bermain. Jadi, ia katanya sih punya sifat yang suka ngisengin penghuni rumahnya, kayak nutup pintu sendiri dan mengeluarkan suara tawa khas anak-anak. Tetap aja serem ya. Keisengan lainnya yaitu dia kerap memunculkan jejak kaki di karpet gitu, kayak bekas noda tapi punya setan. Hal yang paling mereka sukai adalah permen, makanan manis, dan musik anak-anak yang ceria. Dan jika kalian pergi ke Jepang, terus di rumah yang kalian kunjungin ada 3 hal itu, udah fix rumah itu sedang diberkahi perlindungan dari Zashiki. Berkah dari Zashiki selain perlindungan, juga mereka dipercaya melancarkan rezeki si penghuni rumah. Nah, ada satu cerita di mana ada keluarga yang melihat penampakan Dewi Zashiki meninggalkan rumah mereka. Kemudian selang beberapa hari, satu keluarga itu meninggal karena keracunan makanan. Waduh. Satu cerita lagi dari prefektur Iwate, di mana putra keluarga kaya di sana menembaki roh Zashiki di rumah mereka dengan busur. Seketika kekayaan keluarga mereka pun runtuh dan hancur. Kemudian mereka menjadi sakit-sakitan. Lagian random banget kelakuan ya. Interaksi mereka dengan tuan rumah mereka biasanya ya, kalau yang punya anak kecil, mereka akan menemani anak keluarga tersebut bermain dan bercanda. Nyambung sih sama mitos di Indonesia yang katanya anak kecil tuh masih bisa melihat benda halus karena belum punya dosa. Masuk akal kan? Itulah kenapa kalian udah kehilangan skill ini. Ya karena kalian udah banyak dosa. Disuruh orang tua malas, nyuri duit mama buat main PS, cokil tiap hari, berangkat sekolah tapi nyatanya bolos. Gimana mau lihat setan? Yang ada setannya tuh kita sendiri. Tobat. Nah, itulah salah satu indikasi kalau rumah mereka diberkahi Dewi Zashiki. Anak mereka biasanya bercanda dan bermain sendirian, padahal anak itu sedang berinteraksi dengan Dewi Zashiki. Orang Jepang percaya jika Dewi Zashiki mendiami rumah mereka tetapi di satu ruangan mereka saja, yaitu di ruang pertemuan atau ruang keluarga. Makanya di budaya Jepang, ruang inilah yang disakralkan dan dibersihkan setiap hari untuk menghindari kepergian Dewi Zashiki cuy. Dan itulah kisah Dewi keberuntungan dari Jepang. Lucu sih ceritanya. Dewi yang punya kekuatan super tetapi wataknya kayak anak perempuan biasa. Dan untuk waktunya, arigato gozaimasu.